warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari-harinya menyenangkan ya. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perpajakan, yakni Ibu Yuliastia Devi, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa mencari dan berbagi ilmu hingga saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 1 dengan materi macam-macam formulir SPT. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Mary Apria, sebagai moderator, Merliana Widiawati sebagai pemateri yang pertama, Mira Fitria sebagai pemateri yang kedua, Mira Sari sebagai pemateri ketiga, Mumu Cynthia sebagai pemateri yang keempat, dan saya sendiri sebagai pemateri yang terakhir. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Merliana Widiawati. Baik, di sini saya Merliana Widiawati sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang formulir SPT tahunan jenis 1770S. Formulir ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta rupiah. Formulir 1770S juga digunakan untuk pegawai yang memiliki sumber berpenghasilan dari 2 tempat kerja dalam masa 1 tahun pajak. Jika salah satu dari kedua kondisi ini kita alami, maka bisa melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir 1770S ini. Nah, formulir ini memiliki 2 lampiran dalam formatnya. Pengisian lampiran tersebut harus dilakukan dengan benar dan sesuai kenyataan yang meliputi bukti potong pajak, jumlah anggota keluarga, jumlah data penghasilan, serta beberapa hal lain. Nah, yang selanjutnya ada formulir SPT tahunan jenis 1770SS. Penggunaan formulir 1770SS ini diperuntukkan bagi wajib pajak perorangan atau pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta rupiah. Selain itu, perbedaan utama yang perlu diingat adalah formulir ini digunakan untuk wajib pajak perorangan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau hanya memiliki penghasilan bersumber dari satu perusahaan tersebut. Formulir ini kemudian bisa digunakan jika kedua hal tersebut dipenuhi, ditambah dengan minimal masa kerja 1 tahun. Perlu diketahui juga bahwa terdapat penghasilan lain yang bisa dimasukkan dalam pengisian formulir ini. Penghasilan yang dimaksud adalah bunga bank atau bunga koperasi. Dalam pengisiannya, formulir 1770SS merupakan formulir yang lebih sederhana daripada 2 formulir lain karena hanya memindahkan data yang sudah ada pada bukti potongan 1712A1 untuk pegawai negeri sipil atau 1712A2 untuk pegawai swasta. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Mira Fitria dengan NPM 1951040116. Di sini saya akan membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi 1770. Nah, SPT tahunan 1770 ini dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang bersumber penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian digunakan oleh wajib pajak tersebut yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Kemudian memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, memiliki penghasilan dalam negeri lain, baik berupa bunga, royalti, dan lain sebagainya, atau penghasilan luar negeri. Kemudian selanjutnya di sini formulir 1221 SPT masa.
Jadi pasal 21 atau pasal 26 ini disebut formulir induk yang terdiri dari 2 halaman, yaitu halaman pertama memuat data masa pajak yang dilaporkan, jenis SPT, masa PPh pasal 21 atau pasal 26, apakah berstatus normal atau pembetulan. Nah, jumlah lembar SPT masa termasuk lampiran serta identitas pemotong pajak. Selain itu, formulir induk juga membuat jenis, jumlah penerima penghasilan serta jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh pasal 21 atau 26 terutang yang bersifat tidak final. Dan juga data perhitungan PPh pasal 21 atau 26 yang kurang atau lebih bayarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang formulir SPT 1721. Batas waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, pajak penghasilan atau PPh orang pribadi itu akan jatuh pada 31 Maret. Untuk itu biasanya sejak memasuki awal tahun pajak baru, pemerintah akan menghimbau para wajib pajak agar segera melaporkan SPT tahunan PPh-nya. Dan sebelum dapat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi, ada data yang perlu disiapkan, yaitu seperti bukti pemotongan PPh pasal 21 yang merupakan formulir atau dokumen lain yang dibuat oleh pemotong PPh pasal 21, salah satunya pemberi kerja ataupun bendahara. Formulir 1721 adalah SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26 yang berupa pajak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, upah, dan pembayaran lain yang dimana berhubungan dengan dunia pekerjaan, orang pribadi, ataupun subjek pajak dalam negeri. Bukti potong PPh pasal 21 ini adalah suatu dokumen berharga yang dimiliki oleh setiap orang yang wajib pajak. Selain itu, bukti potong ini juga berfungsi sebagai kredit pajak dan dapat digunakan untuk mengawasi setiap pajak yang sudah dipotong oleh pemberi pajak. Pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang termasuk bentuk badan usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dapat disampaikan dalam bentuk kertas atau hard copy maupun data elektronik atau ISPT. Dan materi yang selanjutnya yaitu SPT 1721A. SPT 1721A adalah SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang berisi daftar nominatif pegawai tetap dan penerima pensiun ataupun tunjangan hari tua, tabungan hari tua atau JHT, jaminan hari tua atau JHT. Dalam pengertian pegawai tetap termasuk komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap. Dan yang dimaksud dengan tunjangan hari tua, tabungan hari tua atau THT, jaminan hari tua atau JHT adalah THT atau JHT yang dibayarkan secara bulanan ataupun yang secara teratur. Pada SPT 1721A berisi daftar-daftar hasil akhir pegawai tetap yang sudah dirinci dalam SPT 1721A1 dan SPT 1721A2. Sehingga kolom dalam SPT 1721A hanya diisi dengan, yaitu yang pertama nama, yang kedua NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yang ketiga penghasilan bruto, yang keempat PPh pasal 21 terhutang, dan yang terakhir yaitu PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya, formulir SPT 1721A1. Formulir 1721A1 adalah bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus pegawai atau pensiun.
Formulir tersebut wajib diberikan oleh pemotong pajak atau bendahara instansi dan akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang menerima penghasilan. Fungsi dari formulir 1721A1 adalah sebagai kredit pajak. Dapat juga digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, biasanya bukti potongan formulir 1721A1 dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh. Fungsinya adalah sebagai proses pengecekan kebenaran dari potongan pajak yang telah dibayarkan. Lalu, jika pekerja tidak menerima bukti potongan dari pemberi kerja, maka pekerja bisa meminta langsung kepada bagian keuangan perusahaan yang menanganinya. Selain itu, jika ia memiliki penghasilan lainnya yang masuk dalam kategori kena pajak, maka dia juga berhak meminta bukti potongan tersebut. Kapan sih formulir 1721A1 ini digunakan? Oke, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, formulir 1721A1 dibuat oleh pemberi kerja, kemudian diberikan kepada karyawan atau pegawai sebelum akhir periode pelaporan pajak. Misalnya, pada periode penerimaan penghasilan Januari sampai Desember, maka bukti potongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 tersebut diberikan pada minggu akhir Desember atau paling lambat pada Januari tahun berikutnya. Begitupun jika periode penerimaan penghasilan kurang dari 1 tahun. Misalnya, periode penerimaan penghasilan Januari sampai Juni, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A1 diberikan pada akhir Juni. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Mumu Cynthia. Di sini saya akan membahas mengenai formulir 1721A2. Jadi apa sih yang dimaksud dengan formulir 1721A2? Nah, formulir 1721A2 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Baik itu bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, ataupun pensiun lainnya. Jadi, pada dasarnya, formulir 1721A1 dan formulir 1721A2 ini memiliki kesamaan arti, yakni sebagai bukti potong untuk karyawan. Nah, yang membedakannya adalah jika formulir 1721A1 itu diserahkan kepada karyawan atau pegawai dengan kriteria tertentu. Sedangkan formulir 1721A2 itu diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, dan lain-lainnya. Nah, jadi jika teman-teman sekalian bekerja sebelumnya bukan di instansi pemerintah, melainkan di perusahaan swasta, berarti teman-teman tidak akan mendapatkan formulir 1721A2, akan tetapi teman-teman sekalian akan mendapatkan formulir 1721A1. Nah, bukti potong atau formulir 1721A1 dan 1721A2 ini merupakan dokumen yang paling berharga bagi setiap wajib pajak. Selanjutnya, formulir 1721A2 itu dibuat oleh pemberi kerja atau bendahara pemerintah yang akan diberikan kepada penerima penghasilan pada periode akhir periode atau paling lambat bulan berikutnya. Seperti contoh, apabila periode penerimaan penghasilan itu pada Januari sampai Desember, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 atau formulir
1721A2 itu akan diberikan pada akhir bulan Desember atau itu paling lambat pada bulan Januari pada tahun berikutnya. Sedangkan apabila penerimaan penghasilan itu kurang dari 1 tahun, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 atau formulir 1721A2 itu akan diberikan pada bulan terakhir atau paling lambat bulan berikutnya setelah berakhirnya periode penerimaan penghasilan tersebut. Seperti contoh, periode penerimaan penghasilan itu pada Januari sampai dengan Juni. Maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A2 itu diberikan pada akhir bulan Juni ataupun paling lambat pada bulan Juli. Selanjutnya, isi dari formulir 1721A2 ini sendiri adalah identitas diri pegawai ataupun penerima penghasilan. Kemudian, rincian penghasilan yang diterima dari instansi pemerintah selama 1 tahun pajak atau 1 tahun kalender. Kemudian, perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi kewajiban pegawai dan itu telah dipotong oleh instansi pemerintah serta nomor pokok wajib pajak dari instansi pemerintah yang menerbitkan bukti pemotongan formulir 1721A2 tersebut. Sedangkan untuk identitas pegawai yang dicantumkan di formulir 1721A2 itu seperti nama, alamat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor induk kependudukan atau NIK, jenis kelamin, status kawin, kemudian jumlah tanggungan, jabatan, serta pangkat dan golongan. Nah, selanjutnya untuk rincian penghasilan yang dicantumkan di formulir 1721A2 tersebut adalah gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus, kemudian tunjangan lain-lain. Nah, selanjutnya bukti pemotongan formulir 1721A2 itu hanya diterima sekali untuk setiap tahun pajak atau tahun kalender. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.